يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Awaiqut Thalab oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdus Salam Barjas rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Al-Aiqus Sadis, penghalang keenam dari penghalang-penghalang meraih al-ghurur, yaitu tertipu dengan diri sendiri, wal-ujubu, merasa takjub dengan diri sendiri, wal-kibr, sombong. Kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, maksiatullahi ta'ala aiqatun an-nailil ilmi syar'i. Bermaksiat kepada Allah merupakan penghalang dari menggapai ilmu asy-syar'i. Jadi segala bentuk al-maksiyah, penyimpangan. Ya. Ini kalau maksiat saja menghalangi menggapai ilmu yang bermanfaat dari ilmu agama, apalagi asyirku al-bid'ah. Nah, li'annahu nurullah yakdhifuhu fi afidati man sya'a min ibadi. Karena ilmu syar'i itu adalah cahaya Allah yang Allah tanamkan dalam hati orang-orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wala yajtami' fi qalbin nurun wa dhulma. Tidak akan bersatu dalam hati seorang hamba, seorang talibul ilmi, antara cahaya Allah dengan kezaliman, kemaksiat atau kegelapan, kemaksiat. Jadi ini merupakan salah satu yang wajib diperhatikan oleh seorang talibul ilmi. Jangan hanya memperhatikan masalah mungkin hafalannya, murojaahnya, namun lupa dengan kiat yang satu ini, yaitu menjauh dari al-ma'asi. Makanya kalau kita baca sebagian kitab-kitab yang lain dari kitab para ulama tentang adab talabul ilmi, di antaranya kiat menggapai ilmu agama, hal yang bisa membantu memperoleh ilmu agama, takwa Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal
Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada kalian al-furqan, al-ilmu, yang bisa membedakan mana hak, mana batil, mana ya yang baik, mana yang buruk. Itu dengan takwa Allah Azza wa Jalla. Maka kebalikannya, kalau orang itu menjauh dari takwa Allah, maka menjauh pula al-ilmu an-nafi', al-ilmu asy-syar'i. Walidha qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inni la ahsibu anna ar-rajula yansal ilma qad alimahu bidzambi ya'malu. Sesungguhnya, kata Abdullah bin Mas'ud, aku meyakini bahwasanya seseorang itu lupa akan ilmu yang telah dia ketahui karena sebab dosa yang dia lakukan. Ini sebagai cambuk bagi kita untuk betul-betul meninggalkan al-ma'asi dengan berbagai macam bentuknya. Ya, karena sebagaimana kata penulis tadi, tidak akan bersatu dalam hati seorang hamba, seorang thalibul ilmi, antara cahaya Allah, al-ilmu syar'i, al-ilmu nafi', dengan dzulmatu al-ma'asi. Wa rahimallahu asy-Syafi'i haitsu qala. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Aku mengeluhkan kepada guruku yang bernama Waqi' bin Jarrah rahimahullah taala tentang jeleknya hafalan. Ya, padahal ini luar biasa, Al-Imam Syafi'i, ya, yang sangat kokoh hafalannya, tapi pernah beliau merasakan hafalannya itu berkurang, hafalannya itu terasa jelek. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau Waqi', ya, guru beliau, mengarahkan, menasehati beliau untuk meninggalkan al-ma'asi. Wa akhbarani, seraya mengabarkan bi anal ilma nurun, bahwasanya ilmu adalah cahaya, wa nurullah la yuhdali asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada yang berbuat kemaksiatan. Ini sekali lagi Imam Syafi'i yang sudah hafal Al-Quran usia 7 tahun, hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik, ya, yang ribuan hadis, itu ketika usia 10 tahun luar biasa hafalan beliau. Tapi karena al-maksiyah bisa merusak hafalan beliau, apalagi yang, ya, sangat jauh kekuatan hafalannya dari beliau. Ini sekali lagi kiat meraih ilmu an-nafi', yaitu dengan meninggalkan al-maksiyah alias dengan takwa Allah Azza wa Jalla. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apalagi dalam kita meraih ilmu agama banyak onak dan duri. Dan Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari problematika kehidupannya. Kemudian kata beliau, wa inna akbaha ma talabbasa bihi talibul ilmi minal ma'asi wa kulluha qabih at-takabbur wa ta'adhum wal ghurur. Dan sejelek-jelek maksiat yang dilakukan oleh talibul ilmi dari kemaksiatan, meskipun semua maksiat itu jelek, ya, namun ditekankan di sini masalah at-takabbur, sombong, at-ta'adhum, merasa tinggi, wal ghurur, tertipu dengan apa yang ada dalam dirinya. Ya, meskipun sekali lagi ini hanya salah satu saja yang merupakan bentuk kemaksiatan yang bisa menghalangi seseorang talibul ilmi dari memperoleh ilmu agama. Masih banyak yang lainnya. Kalau dalam kitab-kitab yang lain, dari kitab para ulama tentang adab talabul ilmi, seperti kalau antum mungkin punya kitab Al-Ilmi karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dibahas di antaranya masalah penyakit al-hasad,
Ya. Demikian pula dalam kitab Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilmi oleh Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadahan hafizallahu taala dibahas juga masalah bahaya al-hasad, iri dan dengki. Ya, itu juga maksiat yang bisa menjauhkan orang dari ilmu yang bermanfaat. Demikian pula maksiat yang lainnya, maksiat mata, maksiat lisan dan seterusnya. Ini juga bisa menghalangi seseorang dari menggapai ilmu agama. Namun yang ditegaskan di sini masalah at-takabbur, sombong, wa ta'adzum, merasa lebih tinggi. Ya, baru tahu satu permasalahan, ya, seolah-olah kayak Imam Syafi'i, kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kayak Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Ada seorang penyair Arab mengatakan, fakul liman yadda'i fil ilmi ma'rifatan hafidta syai'an wa ghabat anka asya'. Sekali lagi ada seorang penyair Arab mengatakan, engkau mengklaim mengetahui sesuatu, hafidta syai'an, engkau hafal sesuatu, syai'. Fakul liman yadda'i fil ilmi ma'rifat. Katakan kepada orang yang mengaku tahu suatu ilmu, bahwasanya engkau hanya mengetahui menghafal satu saja, namun wa ghabat angka asya, banyak yang masih belum engkau ketahui. Sudah selesai baca satu kitab misalnya, sudah merasa tadi kayak al-allama, kayak Syekhul Islam, kayak Imamul A'immah, naudzubillah min dzalik. Coba antum kalau seandainya ada perpustakaan, duduk di tengah perpustakaan, lihat kitab-kitab yang sebanyak itu sudah berapa yang antum baca? Hanya baca satu kitab sudah sok luar biasa ilmunya. Naudzubillahi min dzalik. Masih banyak yang belum kita ketahui. Fakul liman yadda'i fil ilmi ma'rifatan hafidta syai'an wa ghabat anka asya'. Kemudian kata beliau, fayasdari hada wa yatarafa'an hada. Seseorang yang dia punya kesombongan dalam dirinya, maka dia akan meremehkan saudaranya, wa yatarafa'an hada, merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Wa yatabakhtar fil masyi, jalannya beda. Wa yatasaddaq fil kalam, ucapannya dibuat-buat kayak luar biasa fasihnya. Sampai Hamzah pun dibaca ain, karena apa? Ingin dikatakan alim, dikatakan orang yang paling paham, namun padahal jahil murattab. Naudzubillahi min dzalik. Ila ghairi dzalik min sifatil ujub bin nafsi. Masih baik lagi ciri-ciri yang lain dari sifat-sifat al-ujub, merasa takjub dengan diri sendiri. Allatina Allah ta'ala anha fi qawlihi wa la tusair khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha. Dan ini perangai yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya, jangan engkau memalingkan pipimu dari manusia dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan, dalam keadaan sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan yang sombong lagi membanggakan dirinya. Al-marah al-tabakhtur. Intinya sekali lagi, al-kibr ini terlarang untuk siapapun saja. Baik talibul ilmi, apalagi orang awam juga. Semuanya haram untuk merasa lebih besar ilmunya, lebih tinggi ilmunya daripada yang lain. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan, yang kami berikan kepada orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi ini dan tidak pula kerusakan, wal akibatul lil muttaqin, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Intinya dua ayat ini melarang setiap muslimah, baik dia orang awam, thalibul ilmi, alim, dilarang untuk sombong. Kalau kita perhatikan para
sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam Ahlus Sunnah. Meskipun tinggi keimanan mereka, mereka luar biasa tawadhu'nya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i pernah berkata, "Kullama adabani ad-dahru arani naqsa aqli wa idza mazdadtu ilman zadani ilman bijahli." Sekali lagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan ketinggian ilmu beliau pernah berkata, "Kullama adabani ad-dahru arani naqsa aqli." Ketika waktu mengajariku suatu ilmu, maka dia memperlihatkan kepadaku kekurangan ilmu. Dan setiap bertambah ilmuku, bertambah pula pengetahuanku tentang kebodohanku, tentang kejahilan. Ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini yang selalu harus diingat oleh thalibul ilmi. Ulama-ulama yang luar biasa keilmuannya, sangat tawadhu, merendahkan diri. Man tawadhu lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajat. Jangan pernah menyombongkan diri. Dan di antara bentuk kesombongan juga, sebagaimana kata sebagian para ulama, dan juga penyakitnya sebagian tulabul ilmi, dan ini kalau nggak salah ada juga di postingannya Syekh Ali Abu Haniyah beberapa hari yang lalu atau kemarin, dia tidak pernah diam dari segala kejadian. Setiap ada momen, ada kejadian tragedi, nulis komentar, kayak wah ilmunya luar biasa. Ini sekali lagi orang yang, kalau istilah kita nggak waras. Ini sekali lagi orang-orang yang sok tahu, padahal jahil murakkab. Hati-hati, harus orang itu tahu diri. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu bainama rajulun yamshi fi hullatin tujibuhu nafsuhu murajjalun ra'suhu yakhtalu fi mishyati id khasafallahu bihi fa huwa yatajaljal fil ardi ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah SAW, ketika seseorang itu berjalan dengan memakai baju yang dia sangat takjub dengannya, dia merapikan rambutnya, yakhtal fi misyati, sombong dalam berjalan. Pada waktu itulah Allah menenggelamkannya di dalam kerak bumi, dan dia terus yatajaljal, bergerak di bumi sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Dan Rasul mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit dari kesombongan. Ketika ditanya apa itu al-kibr, batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, menolak kebenaran. Wah, ini istilahnya anak kemarin sore kok misalnya ngajari gurunya, padahal yang salah gurunya misalnya, tapi gurunya meremehkan. Ini adalah apa? Al-kibr, menolak kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Ini al-kibr yang merupakan awak min awaiqit talab, min afatil ilmi, merupakan penyakitnya talabul ilmi atau talibul ilmi. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah taala, afdalul asya atazayyud minal ilmi. Semulia-mulia sesuatu adalah terus berusaha menambah al-ilmu. Maka sebagian ulama mengatakan khasirtu idza lam azid kulla yaumin ilman. Aku termasuk orang yang merugi atau kecelakaan bagiku kalau tiap hari aku tidak menambah ilmu. Meskipun sedikit, namun harus kontinu. Ada waktu misalnya untuk menambah ilmu, membaca kitab para ulama. Ini kata Imam Ibnu Jauzi, semulia-mulia sesuatu atas zaid, berusaha menambah ilmu. Apalagi fasilitas menambah ilmu sekarang banyak sekali. Dengan membaca kitab, atau tadi makalah para ulama
di Facebook ataupun di Instagram atau Telegram, di medsos, atau mendengar kajian-kajian para ulama dakwah salafiyah lewat YouTube misalnya. Banyak fasilitas untuk at-tazayyud minal ilm. Ini harus memang betul butuh perjuangan, butuh tanzimul waqt, manajemen waktu yang baik untuk bisa tazayyud minal ilmi. Fa innahu man iktasara ala ma ya'lamu fa dhannahu kafiyan istabadda bi ra'yi. Sesungguhnya barang siapa yang hanya mencukupkan apa yang dia ketahui saja, yang dia pelajari, maka dia akan menjadi budak akal pikirannya, pendapat, istabadda bi ra'yi. Misalnya dari lulusan alumni Al-Kautsar, karena sudah merasa 6 tahun mulai SMP sampai SMA mondok, seolah-olah sudah menguasai semua ini. Padahal jangankan sampai sanawiyah atau aliyah, sampai jamiah pun sebetulnya masih kita memegang miftahul ilmi, masih pegang kuncinya, belum masuk ke ilmu. Ini yang harus ditekankan. Seorang yang tadi mulai SMP, SMA, bahkan sampai S1, bahkan sampai mungkin doktor, ini sebetulnya masih belum apa-apa. Ini masih awal perjalanan menggapai ilmu agama, masih panjang perjalanannya. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, ya akhi lan tananal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsilha bi bayani dakaun wa hirsun wa istihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadi wa tulu zaman. Wahai saudaraku, engkau tidak akan menggapai ilmu sampai terpenuhi 6 hal yang aku akan sampaikan kepadamu. Yang pertama, kecerdasan, harus ada semangat, harus ada usaha keras. Bulghatun, cukup dengan apa yang ada dari urusan dunia, nggak tamak dengan dunia, dekat dengan ustadz, dan tulu zaman, panjang waktunya, nggak 3 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahun masih kurang. Maka jangan pernah mengira yang sudah kita ketahui ini sudah cukup. Naudzubillah min dzalik. Terus harus belajar dan belajar. Kata beliau, barang siapa yang mencukupkan dengan apa yang dia ketahui dan dia merasa itu sudah cukup, istabadda bi ra'yi. Dan ra'yinya, pendapatnya, seolah-olah pendapatnya itu yang hak, yang lain batil. Padahal tadi dia jahil murakkab. Fasara ta'dhimu li nafsi mani'an min istifadah. Maka ketika dia mengagungkan dirinya, merasa yang paling wah ilmunya, maka itu akan menjadi penghalang untuk dia istifadah dari yang lainnya. Qala, dan beliau Imam Jauzi rahimahullah mengatakan lagi, ghaira anna iktisara rajul ala ilmihi idza mazajahu na'u ru'yatin li nafsi hubisa an idrakis sawab. Kalau orang itu tadi mencukupkan dengan apa yang dia ketahui saja, ditambah lagi dengan dia ada kesombongan, ada al-ghurur, tertipu dengan ilmunya, maka dia dihalangi dari mengetahui kebenaran. Dia tidak sadar kalau dia masih jahil. Apa yang dia kira ilmu adalah kejahilan. Maka sekali lagi, intinya harus terus thalabul ilmi, jangan pernah cukup dengan yang sudah kita ketahui sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Wa shadaqa Ali bin Tsabit hina maqal al-ilmu afatu al-ijab wal ghadab. Ilmu itu penyakitnya atau mungkin bisa dikatakan virusnya ada pada ijab, merasa takjub dengan diri sendiri. Ana mungkin sekedar menceritakan kejadian ada kejadian dulu ada ini tentang salah satu mantan salafi yang akhirnya jadi gembong teroris
Ini wallahu alam, ya, ada penyakit i'jab bin nafs. Ya. Dulu dia hafid Al-Qur'an, katanya hafid Bulughul Maram, luar biasa. Ya. Luar biasa istilahnya, rajin belajarnya, rajin hafalannya. Namun tadi penyakitnya i'jab bin nafs. Ada, ya, dia pernah mengirim surat kepada sebagian kibar al-asatidzah dengan naudzubillah min dzalik, mendikte ataupun mengajari hal-hal yang menyimpang sebetulnya. Karena tadi ada i'jab bin nafs, karena dia merasa sudah hafid Quran, hafid Bulughul Maram, merasa takjub dengan dirinya. Mencukupkan dengan pendapatnya tanpa rujuk kepada yang lebih senior dari kalangan para asatidzah yang tentunya lebih kokoh keilmuannya. Ini merupakan afatu al-ilmi, penyakit orang yang berilmu, al-i'jab bin nafsi. Sampai akhirnya tadi jadi gembong teroris. Di antara sebabnya wallahu alam tadi, selain kena syubhat, ikut kajiannya ahli bidah atau al-harakiyin, takfiriyin, dia juga merasa takjub dengan dirinya, tidak perlu dengan yang lain. Naudzubillah min dzalik. Dan juga afatul ilmi al-ghadab, marah tentunya yang melampaui batas. Kalau orang itu meskipun punya ilmu, namun marahnya mengendalikan dirinya, kayaknya dia nggak tahu ilmu, keluar ucapan-ucapan yang kotor dan seterusnya. Intinya harus betul-betul diwaspadai al-ijab wal ghadab yang melampaui batas. Wal mal afatuhu at-tabdzir wan nahab. Adapun harta itu penyakitnya at-tabdzir, pemborosan, dan juga an-nahab, ketika ada begal dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Qala Ayyub As-Sakhtiyani, yanbaghi lil alim an yadha at-turab ala ra'sihi tawadhu'an lillah. Selayaknya bagi seorang alim untuk meletakkan pasir di atas kepalanya sebagai bentuk tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi, man tawadhu lillah rafa'ahullah. Dan para ulama luar biasa tawadhunya mereka. Antum mungkin pernah mendengar sebagian masyayikh ketika mungkin dipanggil al-allam, tidak mau. Mereka merasa masih tuwailul ilmu, penuntut ilmu yang baru. Padahal kalau kita luar biasa merasa sudah kayak al-allamah. Al-allamah yang asli saja merasa sangat luar biasa tawadhunya mereka. Wa qalu, mereka berkata, al-mutawadhi min tullabil ilmi aktsaru ilman kama annal makan an munkhafid aktsarul buqa ma'an. Orang yang tawadhu dari penuntut ilmu itu yang paling banyak ilmunya. Kalau peribahasa kita ini kayak apa? Padi. Padi itu semakin berisi, semakin dia merunduk. Kalau antum belajar atau masih ingat pelajaran bahasa Indonesia kan begitu. Ilmu padi semakin berisi, banyak isinya, semakin dia merunduk. Namun yang jahil kelihatan semakin kelihatan tinggi, padahal nggak ada isinya. Ini ayam bagil atau al-mutawadhi min tulabil ilmi aktsar ilman. Yang tawadhu dari para penuntut ilmu itu yang lebih banyak ilmunya. Sebagaimana tempat, antum kalau perhatikan, kalau turun hujan, antum lihat depan pahat, ada tanah sawah itu mungkin, semakin dia ke bawah, maka semakin banyak airnya daripada yang di atas. Ini sekali lagi menunjukkan manzilatut tawadhu lillahi azza wa jalla. Wa qila li hakim, dikatakan kepada seorang hakim, man ni'ma allati la yuhsadu 'alaiha sahibuha. Nikmat apa yang pemiliknya tidak dihasadi, tidak diiri dan didengki? Qala at-tawadhu, yaitu merendahkan diri. Qila lahu famal bala alladzi la yurham 'alaihi sahibu? Qala al-ujub. Dan apa bencana yang orangnya tidak dikasihani? Yaitu penyakit al-ujub,
ya, penyakit sombong. Ya, banyak orang yang nggak suka dengan orang-orang yang sombong, yang dia takjub dengan dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Falyahdhar at-talib min hadis sifati dzamimah alati yang kutuhallah. Maka seorang talibul ilmi harus betul-betul mewaspadai sifat yang tercela ini yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wa yamqutuhal mu'minun, dan dibenci oleh orang-orang yang beriman. Fa inna man tawaddu'a lillah rafahu. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, yang mengangkat derajat seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan orang lain, bukan dirinya. Kalau dia mengangkat dirinya, malah sebaliknya Allah akan jatuhkan. Wa didduhu man lam yatawaddu lillah safulah. Lawannya barang siapa yang tidak tawadhu karena Allah, maka dia akan menjadi orang yang rendah, yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza haddatsathu nafsu bi syai'in min dzalik falyadhkur ma'ala wa masirahu. Kalau ada dalam diri seorang talibul ilmi bisikan untuk dia sombong, merasa wah luar biasa, maka harus dia ingat tempat kembalinya, tempat kampung halamannya. Atau kata sebagian ulama harus dia ingat asal muasalnya dia dari apa? Dari tanah. Jangan dia sombong, dia asalnya dari tanah, bahkan dari sperma, yang sangat hina-dina, dan dia juga akan kembali ke tanah. Untuk apa? Dia menyombongkan diri. Waliya'lam anna hunaka man huwa asghar minhu sinnan wa akbar minhu ilman. Kalau dia ada bisikan, namanya bisikan itu setan pasti ada saja. Harus diperangi, jangan dibiarkan. Kalau dia membisikkan dirinya untuk sombong, takjub dengan dirinya, wah masya Allah sekarang sudah hafal juz amma, ini sudah hafal surah Al-Baqarah, ini sudah luar biasa, mudir inti kalah sekarang. Maka harus apa? Diperangi, jangan dibiarkan, nanti na'udzubillah min dzalik. Bisa menyombongkan diri tadi. Dia akan menutup rapat-rapat dari menambah ilmu. Dan dia harus ingat masih banyak yang lebih dari dia. Dia mungkin SMA misalnya, SMA padahal yang SMP juga banyak yang sudah hafal Al-Quran, bahkan yang SD juga. Jangan sombong. Seperti tadi kata penyair Arab, kalau inti hafal sesuatu, ghabat anka asya, ingat masih banyak yang belum Anda ketahui. Nah, baik. Kemudian dikatakan oleh al-muallif, walaqad bulina fi hadzal zaman bi syirzimatin qalila walillahil hamd. Yaqra'una kitaban aw kitabain wa yahfazuna mas'alatan aw mas'alatain thumma ba'da yaumin aw yaumain min a'marihim fit talab yusbihuna mujtahidin. Dan sekarang kita ini di zaman ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit manusia atau sekelompok orang, walillahil hamd, artinya enggak banyak. Ada orang-orang yang mereka yaqra'una kitab, baca satu kitab atau kitabain dua kitab. Wa yahfadzuna mas'alah, mereka hafal satu permasalahan, paham satu permasalahan atau dua permasalahan. Atau mungkin juga karena sudah punya gelar magister, punya gelar doktor misalnya. Tsumma ba'da yaum aw yaumain, setelah sehari dua hari dari usianya dalam talabul ilmi, merasa sudah menjadi mujtahid. Berisiah sebagaimana kita isyaratkan tadi. Setiap ada kejadian, komentar, buat makalah, yang penting kejar setoran, na'udzubillah min dzalik. Tanpa ditimbang lagi statementnya, postingannya itu benar atau salah, sesuai dengan akidah manhaj salaf, sesuai dengan Al-Quran Sunnah atau pemahaman salaf ataukah tidak. Nggak dipikir, yang penting nulis kayaknya mujtahid mutlak, na'udzubillah min dzalik. Padahal isinya penuh dengan
kejahilan, kebodohan, penuh dengan kesesatan, penyimpangan. Naudzubillah min dzalik. Ini yang disyaratkan oleh Asyik. Ini karena apa? Penyakit al-ghurur, merasa wah luar biasa, sudah menguasai semua ini. Padahal intinya tadi al-jahal murakkab. Naudzubillah min dzalik. Walaitahum yaktasirun ala hadal khayal al-kasib. Ya, alangkah baiknya kalau seandainya mereka hanya mencukupkan dengan halusinasi mereka sendiri. Itu masih ya ringan lah. Ya, seandainya hanya halusinasi dalam diri mereka, seolah-olah mereka mustahil. Ya. Namun yang lebih parah lagi, bal yastasghirun ghairu minal ulama, meremehkan para ulama. Karena tadi ulama mungkin nggak punya gelar doktor, ya mereka punya gelar. Ya, naudzubillah min dzalik, bal talabatul ilmi wa du'a, meremehkan para tulabul ilmi wa du'a. Ya, naudzubillah min dzalik. Wa yarawna li anfusihim makanan aliyah, menganggap dirinya punya kedudukan yang tinggi dengan gelar-gelarnya tadi. La yasilai ahad, seolah-olah tidak ada seorang pun yang sampai kepada derajatnya. Yadhar dharik ala malabisih, itu nampak dari pakaian mereka, wa masyihim, jalannya mereka, wa kalamihim, ucapan mereka, atau tadi postingannya. Ya, sedikit-sedikit posting, sedikit-sedikit komentar, semua dikomentari, semua ya kejadian di tadi ya ditaklid istilahnya. Padahal ala jahlin, nggak tahu diri kalau dia bodoh, nggak tahu diri kalau dia jahil murakkab. Naudzubillahi min dzalik. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'adzama dararahum, alangkah berbahayanya mereka ini. Wa aqalla naf'uhum, sedikit sekali manfaat mereka bagi umat. Wa amtana jahlahum, dan sangat kental kejahilan mereka. Tadi postingan-postingannya asal ya asbun saja, askom saja, tidak atas ilmu dan dalil. Nasallallahu ta'ala an yahdiyahum sawa'as sabil. Kemudian kata al-Syekh al-Mu'allif, wa ilaha ula asuku faslan nafisan li Ibnu Jauzi rahimahullah haitsu yaqul, ya, maka kepada orang-orang yang merasa ujub dengan dirinya, merasa sok tadi, aku akan nukilkan satu pasal khusus yang sangat berharga yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, yang mana beliau berkata, intaqattu ala aktsaril ulama wazuhad annahum yubatinunal kibra. Aku mengkritik atau intukidat ala akhir ulama, atau dikritik kebanyakan para ulama wazuhad, karena mereka menyembunyikan kesombongan dalam diri mereka. Fahada yandur fi maudhi'i wartifa'i ghairi alai. Ya. Sebagian mereka melihat ya dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Wa hada la ya'udu maridan faqiran yara nafsahu khairan min. Ada yang enggak mau menjenguk orang yang sakit ya, yang miskin, dengan menganggap dirinya lebih baik daripada orang yang miskin tersebut. Wa qalla man ra'aitu illa wa huwa yara nafsahu. Sedikit yang aku lihat kecuali tadi merasa dirinya telah wah ya. Wal ajabu kullal ajab mimman yara nafsahu atarahu bima dara'ah. Yang paling aneh dari orang-orang yang dia takjub dengan dirinya, apa yang dia istilahnya banggakan dari dirinya. In kana bil ilmi, kalau dia membanggakan ilmunya, faqasabaqal ulama, para ulama sudah mendahulunya dengan ilmu, masih banyak yang lebih dari dia. Kenapa kalau dia menyombongkan keilmuannya, takjub dengan ilmunya? Ilmunya nggak ada apa-apanya dengan para ulama, dengan yang lainnya yang telah mendahulunya atau yang masih sejaman dengan. Wa in kana bita'abbud faqasabaqu al-ubad. Seandainya dia membanggakan dirinya dengan ibadah, para ahli ibadah itu sudah banyak dan mendahulunya ya dengan berbagai macam ibadah. Apa yang perlu disombong? Ila anqal,
Sampai Imam Jauzi rahimahullah berkata juga, wa man talammaha khisala nafsihi dunub wa dunubaha alima annahu ala yaqini minadz dzunub. Ya, kalau dia mau mengoreksi dirinya, introspeksi dirinya, dia melihat dirinya, dosa-dosanya, maka dia yakin tentang dosa-dosanya, wa taksir kekurangannya, wa huwa min hali ghairi ala syakin, dan dia akan meragukan lebih dari yang lainnya dalam kebaikan. Selayaknya seorang merasa dirinya sangat jauh dari kesempurnaan dari segala kebaikan. Masih banyak kekurangan dari sisi ilmu, iman, wa taqwa, wal amal saleh. Jangan pernah takjub dengan diri ini. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan istighfar selesai sholat. Di antaranya untuk apa? Memerangi al-ujub, at-ta'ajjub bin nafsi, kata para ulama. Selesai sholat, kenapa kok kita istighfar? Di antaranya tadi, memerangi ujub. Jangan sampai ujub. Wah, saya sudah sholat, saya sudah jadi penghuni surga. Tidak. Masih banyak kekurangan dalam sholat kita. Demikian pula dengan ilmu kita. Jangan ujub. Faladhi yuhdar minhu al-ijab bin nafsi. Yang wajib dijauhi adalah tadi, merasa takjub dengan diri sendiri. Wa ru'yatu taqaddum fi ahwalil akhirah, atau merasa sudah sukses di akhirat. Wal mu'min al-haq la yazalu yahtakir nafsah. Seorang mukmin yang hak selayaknya untuk terus merasa kurang, kurang ilmunya, kurang ibadahnya, kurang amal solehnya. Jangan pernah merasa ujub. Fala tuzaku anfusakum. Jangan kalian merasa telah suci, masih banyak kekurangan. Sekali lagi, jangankan kita, para sahabat Rasulullah juga ada demikian. Mereka masih merasa sangat amat kurang. Contoh, para sahabat sering mengatakan, ta'ala nu'min sa'atan. Wahai para sahabatku, duduklah kemari kita memperbarui keimanan sejenak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dipuji, beliau mengatakan dalam sebuah doa beliau, ketika ada pujian beliau berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau siksa aku karena ucapan mereka, yaitu yang tadi memuji-muji berlebih-lebih. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka katakan. Waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampuni aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Nah, ini ucapan Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Wa qad qila li Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, dikatakan kepada Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, in mutta nadfanuka fi hijrati Rasulullah SAW. Apabila engkau meninggal dunia, kami akan memakamkanmu di samping kuburan Rasul, atau di satu tempat dengan pekuburan Rasulullah SAW. Maka beliau berkata, li'an alqallaha bi kulli dzambin ghaira syirki ahabbu ilayya min an ara nafsi ahlan lidzalik. Seandainya aku berjumpa dengan Allah dengan semua dosa selain syirik, itu lebih aku sukai daripada aku merasa layak dimakamkan di satu tempat dengan Rasulullah alaihi wasallam. Tawadhu'an minhu rahimallahu ta'ala. Ini da'bu as-salaf. Sekali lagi, mereka luar biasa tawadhu'nya. Qala fi tahdhib bil ihya wal kibru bil ilmi huwa a'dhamul afat. Sombong dengan ilmu yang dimiliki itu merupakan sejelek-jeleknya penyakit. Wa aghlabul adwa, sama sedahsyat-dahsyatnya penyakit. Wa abaduha an qabulil ilaj, dan susah diobati. Illa bi syiddatin syadidah, kecuali dengan susah payah. Wa jahdin jahid, sama dengan usaha yang maksimal.
Wa dzalika li anna qadral ilmi 'azimun indallah. Hal ini dikarenakan kedudukan ilmu di sisi Allah sangat agung, sangat mulia. Ya, ilmu itu justru mengantarkan orang tawadhu, bukan malah mengantarkan kepada kesombongan. Azimun indan nas, ilmu itu sangat dihormati di tengah manusia. Wa huwa a'dham min qadril mali wal jamal wa ghairihima. Ilmu lebih agung daripada harta dan juga ketampanan, kecantikan dan seterusnya. Kemudian kata penulis Al-Ihya tadi, walang yakdir al-alim ala daf'il kibri illa bi ma'rifati amrain. Seorang alim tidak akan bisa menjauhkan dirinya, menolak kesombongan, kecuali dia mengetahui dua hal. Yang pertama, an ya'lam anna hujjatallah ala ahli ilmi akadu. Dia tahu bahwasanya hujjah Allah atas para ulama ahli ilmi itu lebih ditegaskan, ditekankan, dikuatkan. Orang alim yang salah dengan orang jahil yang salah tidak sama. Karena hujjah telah tegak kepada orang alim dibandingkan orang jahil. Wa annahu yahtamilu minal jahil ma la yahtamil usrahu minal alim. Seperti tadi. Kesalahan orang alim enggak sama dengan yang jahil. Fa inna man asallaha ta'ala an ma'rifah wa ilmin fa jinayatuhu afhash. Sesungguhnya barang siapa bermaksiat kepada Allah di atas ilmu, maka dosanya lebih jelek. Itlam yakdi nikmatallah alaihi fil ilm, dikarenakan dia tidak mensyukuri nikmat ilmu yang Allah berikan atasnya. Ilmu untuk diamalkan. Al-amru tsani, yang kedua, kalau orang alim mau menolak kesombongan dalam dirinya, harus ya'lam atau ya'rif annal kibr la yaliku illa billah. Kesombongan, ujub itu tidak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wa anna idza takabbara sara mamkutan indallah baghidan. Barang siapa yang sombong, dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, al-izzu izari wal kibriya uridai. Kemuliaan itu izari, sarungku, wal kibriya ridai, kesombongan adalah selendangku. Artinya ini adalah semua sifat Allah Subhanahu wa taala yang khusus baginya. Faman yunazi'uni azabatu. Barang siapa yang merampasnya dariku, aku akan mengazabnya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Faqala rajulun inna rajul yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'lu hasan. Ketika ditanya, seseorang dia suka pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Lalu Rasul menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah cinta dengan keindahan. Allah itu jamil, maha indah, suka dengan keindahan. Adapun al-kibr itu batul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Karena yang menasihati, membantah itu masih LC, sedangkan dia gelarnya sudah magister, doktor, maka dianggap angin lalu, ditolak mentah-mentah, bahkan dicaci maki dan sebagainya. Ini namanya al-kibr. Na'udzubillah min dzalik. Al-aikus sabi, penghalang yang ketujuh dari penghalang-penghalang mendapat ilmu syar'i, ilmu agama, istijalus sama, tergesa-gesa meraih buah al-ilm. Dalam ungkapan para ulama yang masyhur, man istajala qabla awahi uqiba biharmani. Barang siapa tergesa-gesa meraih sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihalangi untuk mendapatkannya. Seperti di sini. Yadhunnu ba'du talab an al-ilma. Sebagian penuntut ilmu mengira ilmu itu seperti suapan yang sangat
mudah, ya, aujur atun adbah, atau seperti meneguk air, ya, sangat mudah. Sur'ana mata sanataijuha, mengira 1-2 hari, 1 tahun, 2 tahun terlihat buah dia berada di tersebut. Artinya sudah sok kayak alim, watatabayan fawaiduha, seolah-olah Pak bisa menjawab semua pertanyaan umat. Na'udzubillah min dzalik. Fayu'mil fi qararat nafsi anna ba'da mudi sana au aqal min umri fi talab sayusbihu alan jahdidan la yudrak sya'uhu wa la yushakku, ya. Dalam dirinya, ya, dia mengira bahwasanya setelah setahun, 2 tahun, 3 sampai 6 tahun, ya, dulu Ustaz misalnya merasa alim jahdidan, berfatwa seenaknya sendiri, posting, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi masih ada kaitan dengan tadi al-ghurur wal ujub yusbi aliman jahbidah. Anak sering katakan kepada kita selesai apalagi mondok tadi, bahkan sampai pun selesai kuliah, sebetulnya kita ini hanya punya kuncinya saja. Kayak kita dikasih kunci, ya, untuk membuka maktabah. Ilmu itu yang di maktabah itu belum kita peroleh, kita masih baru dapat kunci. Ya, terus wasil, lanjutkan perjalanan dalam thalabul ilmu. Ya, tentunya di garis yang benar, tentunya di tempat yang benar, di tempat yang mengajarkan akidah as-sahihah, manhaj yang benar, enggak asal-asalan. Ya, ini jadi waktu 1, 2 tahun, bahkan 6 tahun, 10 tahun masih belum apa-apa sebetulnya. Jangan mengira sudah menjadi alim alam. Wahadinatul pandangan yang wasawurun fasid, gambaran yang rusak, wa amalun kasidun, impian yang tadi rusak, adraru wa khimatun, bahayanya sangat dahsyat. Ya, tadi selesai pondok langsung, ya, ngajar kitab Fathul Bari, padahal belum bisa paham, ya, apa yang dikatakan oleh para ulama, namun sudah merasa wah, ya, ngajarnya kitab-kitab yang besar, ya, dikatakan wa mafasiduhu alim, kerusakannya sangat dahsyat. Yufdi sahibi ila ma la tuhmad uqbah, itu akan mengantarkan orangnya kepada hal-hal yang tidak, ya, diinginkan. Di antaranya minal qaul 'ala Allah bighairi ilmi, di antara bahayanya berkata tanpa ilmu tentang agama. Masa anak 6 tahun nggak bisa menjawab pertanyaan ini dan itu, harus anak jawab meskipun dengan kehadiran udah mindal. Masa anak sudah gelar doktor, ya, nggak bisa mengomentari permasalahan ini, nggak bisa menjawab ini dan itu. Naudzubillah min dzalik, awur. Apa asbun saja. Karena apa? Tertipu dengan gelar, tertipu tadi, ya, talabul ilmi masih belum apa-apa. Wasiqatul amya bin nafsi, terlalu pede, ya, seolah apa tadi sudah tahu menguasai semua ini. Wa hubbul ulu wa tasdur, ya, suka popularitas, ya, tadi yang penting banyak, ya, yang penting, ya, punya banyak pengikut. Malu kalau anak mengatakan tidak tahu, ya, malu kalau anak, ya, rujuk dari kesalahan anak, ya, anak harus anak sikap, ya, yang penting ngomong, yang penting jawab. Naudzubillah min dzalik, hubbut tasaddur wa al-ulu, naudzubillah min dzalik. Wa yantahi matafu baina hadil asya ila hadri intisab lil ilmi wa ahlihi. Ya, yang lebih berbahaya lagi, orang-orang seperti, ya, tadi yang merasa ingin menggapai buah ilmu secepatnya, ini dikhawatirkan yang paling berbahaya nanti suatu saat dia putus asa dari ilmu, meninggalkan ilmu. Naudzubillah min dzalik. Walaqad asabal ma'mun indama qala mutahakkiman bihadzal darb min at-talaba
yatlubu ahaduhumul hadis salasata ayyam thumma yaqul ana min ahlil hadis. Sungguh benar ucapan Al-Khalifah Al-Ma'mun ketika beliau berkata, menghukumi ya sebagian penuntut ilmu yang punya sifat istijarus samar, ya salah seorang dari mereka penuntut ilmu belajar hadis cuma 3 hari, namun dia sudah merasa ana min ahlil hadis, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi penyakit yang sangat berbahaya. Wan nadhir ila hari salaf yara ajaban min sabrihim ala marad tahsib. Orang yang memperhatikan keadaan para salafus saleh, dia akan merasa takjub dengan kesabaran para salafus saleh dalam menggapai maratut tahsil. Yaitu apa? Pahitnya menggapai ilmu dalam waktu yang sangat panjang. Sebagaimana kata Imam Syafi'i tadi, watulu zamani, panjang waktunya, enggak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, lebih dari itu. Watulul jada la yafturun, mereka tidak putus asa, mereka tidak lelah, tidak letih, wala yataqa'asun, wala yastakbirun, tidak sombong. Syiaruhum al-ilmu minal mahdi ilal lahad. Mereka punya syiar ilmu dari belayan ibu, dari bayi sampai di liang lahat, sampai mati. Ahli ilmu minal mihbara ilal maqbarah. Ilmu mulai dari taman kanak-kanak sampai di pemakam, artinya sampai mati. Ini yang harus antum juga camkan. Antum nanti bagi yang mungkin sudah kelas 12 atau 11, jangan cukup sampai di situ saja, teruskan. Tentunya tadi dengan catatan harus di tempat yang mengajarkan akidah sahih manhaj yang asali. Ataupun kalau harus terpaksa di rumah, baca kitab, lewat kajian ulama Zoom misalnya. Demikian pula dengarkan YouTube kajian para ulama, masih banyak. Nah, cara menggapai al-ilm. Seandainya tidak bisa langsung di sekolah ataupun di kelas khusus. Qala al-Imam Ibnu Majin rahimahullah qila li Sya'bi min aina laka hadzal ilmu kullu? Imam Asy-Sya'bi ditanya, dari mana engkau menggapai ilmu ini? Imam Sya'bi terkenal Amirul Mukminin fil hadits, Amirul Mukminin fil hadits. Dari mana engkau menggapai ilmu ini? Qala binafil i'timad, dengan menanggalkan al-i'timad, yakni kepasrahan, jadi tidak berleha-leha, wasairi fil bilad, terus berjalan di negeri kaum muslimin, safir fil asfar fawaid. Di antaranya al-ilm was-sabr kasabul jam, sabar seperti sabarnya benda mati, wabukur kabukuril ghurab, berpagi-pagi dalam belajar sebagaimana burung gagak. Artinya luar biasa perjuangan, pengorbanan mereka. Sama dengan ucapan Imam Syafi'i tadi, butuh az-zaka wal hirsu wal ijtihad wa bulgha wa suhbatu ustad wa tulu zaman. Perjuangan luar biasa. Wa qala Imam Syafi'i mengatakan la yablughu fi hadatsani rajul hatta yadurra bi al-faqru wa yu'thiruhu ala kulli syai'. Seseorang tidak akan mungkin menggapai kedudukan ilmu yang tinggi sampai kefakiran itu yadrubi. Sampai kefakiran itu menjadikan dirinya tersiksa lah. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau harus mengganjal batu dalam kabin. Artinya harus wa yathiru ala kulli syai', dan dia mendahulukan ilmu atas segala sesuatu. Wa qala Ibnu Hamzah qala li Ya'qub ibn Sufyan al-Hafidz al-Imam aqamtu fi rihla 30 sana. Kata Ibnu Hamzah, kata kepada Ya'qub bin Sufyan al-Hafidz al-Imam, aku safar rihla, berjalan thalabul ilmi selama 30 tahun. Ini sekali lagi kita malah apa? 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun beliau 30 tahun. Wa qala Yahya bin Abi Katsir la yusatu ilmu bi rahati
Tidaklah ilmu digapai dengan berleha-leha, dengan bersantai-santai, nggak bisa. Dengan apa-apa. Wa qala Ibnu Haddad al-Maliki malil alim wa mula'amatul madaji. Orang alim itu nyenyak tidurnya, ya, hanya beberapa jam saja. Sebagaimana sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, ya, semalam itu dibagi 3. Ya, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk belajar, sepertiga untuk istirahat. Ya, kalau kita semuanya untuk tidur. Nah, fa'ala talibil ilmi sab'il a'immah. Para penuntut ilmu selayaknya meniti jejak para ulama. Meskipun nggak 100%, karena nggak mungkin kita seperti mereka. Namun paling tidak, sebagaimana kata seorang penyair Arab, tasyabahu bil kirami ilam takunu mislahum. Ikutilah jejak para orang yang mulia, meskipun kalian nggak mungkin seperti mereka. Inna tasyabahu bil kirami falah. Orang yang menyerupai mereka itu keberuntungan. Wa yahdhuwa hadwahum hatta ya'lamana munahu wa yudrik bughiyatahu, agar bisa menggapai keinginannya. Fa inna manhajahum salim, metode mereka belajar itu saling selamat. Wa tariqum qawim, jalan mereka itu lurus. Wa mahasalalahum mahasalam min dzikrin hasan wa nafin illa bisabr wa sabar. Tidaklah mereka menggapai pujian, mendatangkan manfaat yang luar biasa untuk kaum muslimin kecuali dengan as-sabar, sabar dan sabar. Wal musabar, perjuangan min mal wa waqtin fi sabilin wal ma'rifah, mencurahkan semua yang dimiliki dari harta, dari tenaga, dari waktu. Wa kitaman akun muhawarata baina isnain baina ilmi. Sebagai penutup bab ini, aku menyebutkan dialog 2 orang menjelaskan tentang kedudukan ilmu, yang saking kedudukan ilmu tersebut, wa anna la yahsul ilman badala fi kulli syai' ala haddi qalib atil ilma ka kullaka yu'tika ba'dahu. Dan bahwasanya orang yang mau mendapat ilmu agama harus mencurahkan semua yang dia miliki, sebagaimana ada ungkapan para ulama, berikan semua dirimu untuk ilmu, dari waktu, tenaga, semuanya untuk ilmu. Yuk dikabal, ilmu akan memberikan sebagian dari diri. Qala rajul akhar bim adrakal ilma. Ada seorang yang berkata kepada yang lain, dengan apa engkau menggapai ilmu? Orang itu menjawab, talabtuhu fawajadtu ilma. Aku mencari ilmu dan aku mendapatinya sangat jauh, jarak. Laisadu bisiham, tidak bisa diburu dengan mana, wala yura fil manam, enggak bisa digapai dengan mimpi. Enggak ada ilmu laduni. Wala yuras anil aba wal a'mam, ilmu tidak merupakan warisan dari nenek moyang. Fatawassaltu ilai biftirashil madar, aku menggapai ilmu dengan di atas tanah. Wastinadil hajar, bersandar dengan bebatuan. Wa idman sahar, tadi di kala malam hari tetap belajar. Sebagaimana kata orang Arab juga, man talaba sahalayali, dan siapa yang ingin menggapai suatu kemuliaan, dia harus begadang malam untuk tadi belajar. Wa kasatin nawar, banyak membaca. Wa imali, terus berpikir. Wa mutabatas safar, cari ilmu. Wa rukubal khatar, melewati berbagai onak dan duri. Wajatu syai'an la yasu'il gharas, dan aku mendapat ilmu itu tidak layak kecuali ditanamkan. Wala yurafina, tidak ditanam kecuali dalam diri, bukan sekedar alam saja, namun harus tanam betul-betul. Wala yusqa illa bidas, dan tidaklah yusqa, disiram kecuali dengan das, pelajaran. Ara'aita man ashghalana haraw bijama' walau bil jima' apakah engkau pernah melihat orang yang sibuk di siang hari dengan dunia, bil jama', mengumpulkan harta,
ketika malam dia sibuk dengan bersetubuh dengan istrinya, apakah dia akan keluar sebagai orang yang faqih? Kala wallah tidak. Nah, innal ilma la yasila liman itadada faqih. Sesungguhnya ilmu tidak akan digapai kecuali bagi orang yang betul-betul yang selalu membawa dafatir tulisan, menulis, wa hamalal mahabir, membawa tinta, wa qatal qifar, melewati perjalanan panjang, wa wasala fit talab al wan nahar, dan terus belajar siang hari, pagi siang sore malam terus belajar. Wala ala fi hadil muhawarat dhaifa ma yusiru surah al-mutarasiba fi adhani bal talaba min anna ilma yunalu fi muddatin wajizah. Mudah-mudahan dalam hewar dia ini bisa menghilangkan gambaran yang keliru dari sebagian penuntut ilmu yang merasa ilmu itu bisa digapai dalam waktu yang singkat. Wa fatatin qasira fa yuwasilu juhudahum wa yahtaqiru mabdudahum bi tariqil ilmi wa ta'allum hatta yata'alim abwabal ma'rifah wal ilmi. Intinya terus belajar, jangan putus asa, dan jangan pada sombong tadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.